Halo Sobat Komsos, ketemu lagi di program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Oke, di hari ini ya, di episode kali ini saya nggak sendirian, ada host satu lagi. Saya bintang tamu. Kenapa? Karena merasa duduknya di situ. Di sini, ini kursi bintang tamu ya. Menemaniku yang terluka. Oh iya. Iya nih, kita bakal ngobrol seputaran sayang hilang pulang. Ada apa dengan sayang hilang pulang? Bu Sisil, Biasanya kenapa mah sih? gini kan, datang, lihat, menang. Iya. Nah, kenapa sayang hilang pulang? Sebenarnya ini adalah episode khusus Ibu Sisil untuk curhat. Iya. Ada ang. Apa tuh? Sayang hilang pulang tuh ada ang. Angnya? Angpau. Angpau. Karena ada seseorang yang disayang, terus dia hilang. Tuh kan belum apa-apa udah berkaca-kaca. Akankah dia pulang? Pulang, begitulah. Bu. Pulang, Bu. Ayo, mau saya pesenin travel? Mau? Boleh. Boleh, bener. Boleh. Mau jam berapa, Bu? Setiap 1 jam ada loh. Ini 11. beneran loh. Oh, tisu nih, kayaknya kita perlu tisu di sini. Agrisan maaf. Aduh, soalnya dari tadi tuh kita sebelum opening kita ngobrolin soal travel kan. Iya. Bu Sisil tuh kenapa sih? Separuh jiwaku Iya. pergi. Jadi sebetulnya ini ada hikmahnya dari peristiwa ini. Iya. Bisa bikin lagu gitu, produktif iya. kan, bikin Iya. lagu. Bagus dong ditinggal sama Iya. anak berarti. Bisa menyanyikan lagu Mas Anang gitu kan. Nah ini nih Sobat Mas Komsos, Anang, Mas Budi ya. Budi Doremi. Tapi Sobat Komsos bingung kan, ini ngobrolin apa sih? Kenapa ada hikmahnya apa ini? Aduh. Ya, Bu silakan. Sisil nih ya. cerita. Ini relevansinya apa sih dengan yang tadi kita Relevansinya. ngobrol sayang, hilang, pulang? Saya pakai teh pisang. Enggak Ayeuna, apa-apa. gaduh hiji boneka. Nah, Boneka teh hilang. gitu. Meser deui we atuh, Bu. Nggak mau yang itu. Oh, mau yang itu. Iya. Sok atuh dicanda kemana? Ke Serpong. Deket. Karena saya punya anak tunggal, satu-satunya perempuan pula, yang dari lahir diurusnya sendiri, nggak pernah diurus orang lain, ya kecil sekali-kali diurus mama gitu. Cuman selebihnya setiap hari sama saya, dari dia buka mata sampai dia tutup mata. Jadi tanpa Malamnya. babysitter ya? Tanpa babysitter. Terus akhirnya di saat umurnya sudah cukup untuk menentukan kemana dia melangkah, dan dia bilang, "Bunda, aku nggak mau kuliahnya di Bandung." Langsung berkeping-keping. Bukan berkeping-keping lagi tuh mah, Tapi padahal baru ngomong gitu doang. butiran debu. Tapi dia ngomong gitu tuh dari kapan? SMA awal-awal atau pas lagi nentuin mau kemana kelas 3 kelulusan? Dari awalnya justru dia pengen salah satu universitas yang ada di Bandung, dan saya senang. Oke, aman ya waktu itu. Gitu. Dan terus fakultas yang dia naksir juga saya pikir tuh cocok banget, karena anak saya orangnya ekspresif gitu, nggak bisa diem kayak gitu. Tapi suatu hari di sekolahnya ada edufair. Nah, dan Inilah dia- penghancurnya ya, Nah, edufair itu ini dia, ya. edufair itu. Dan tiba-tiba dia bilang, "Aku naksir banget nih sama Kampus jangan ini disebut ya, ya. kampus ini gitu." Nah, ya sudah, sejak itu mulut bilang iya, tapi hati, aduh Tuhan, semoga enggak gitu. Tapi terus dia dapet gitu. Karena dia doanya lebih kuat, Bu. Nah itu dia, saya doanya doa yang mengancam. Gitu, dan memang, nah tapi Tuhan tuh masih baik loh. Di saat dia akhirnya memang dia masuk ke universitas yang dia mau, terus COVID kan. Ya, Nah jadi online saya, dulu. saya masih sama Tuhan dikasih 2 tahun Kesempatan untuk deket. kesempatan. Dan 2 tahun itu kan, kebayang gak dia di rumah, kuliah di rumah, apa nggak makin nemplok gitu kan. Iya. Nafasnya dia kan di kuping saya terus gitu. saya Ngikutin bisa dengar. kuliah online. Iya loh. Saya ikutin. Aduh, Jadi ini. satu teh ada 2 mahasiswanya gitu. bener. Enggak, berarti ini ibu protektif dong. Masuk ya? Enggak. Protektif banget saya tuh enggak loh. Tapi saya masuk ke dunia dia gitu loh. Ya, mencoba Iya. menyelami Betul. gitu ya. Makanya waktu dia kuliah awal, saya duduk di samping dia. Aduh, kebetulan dia ilmu komunikasi kan, dia ambilnya strategi komunikasi. Aduh, asik banget. Dosennya asik, mata kuliahnya asik. Jadi kan saya dapat ilmunya juga. Nah 2 tahun loh seperti itu. Oh, kehilangan mata kuliah sebenarnya.
Bener Kehilangan Mbak mata gitu. kuliah, bener. Jadi nggak bisa ikutan online lagi deh, sekarang udah Saya belum offline. beres ini. Makanya itu. Makanya waktu dia Bunda aku mau ikut panitia ini panitia itu, silahkan Zoom kan. Iya. Nah, dia sampai akhirnya ya semester 5 ini begitu dari surat dari universitasnya harus offline. Saya jadi jahat juga loh. Bisa nggak ya pandemi agak naik sedikit gitu. Awalnya memang seperti itu. Naik sih Bu waktu kemarin, cuman kan Iya, akhirnya tetap surat offline. keputusan nggak berubah gitu. Enggak, tapi kan selama 2 tahun itu pasti kan kepikiran gitu ya Mbak, ini bakalan offline nih. Jadi kan bisa mempersiapkan hati yang tadinya berkeping-keping yang udah Nggak dipersiapkan memang. nggak. sengaja. Begitu di pikiran hinggap offline, saya tendang pikiran itu gitu. Temungkin gitu. Nah itu nanti aja gitu. Tapi ya itu sampai akhirnya saatnya tiba. Tapi bapaknya aman. Maju terus pantang mundur Oke, seperti berarti anaknya. pada saat dapat surat dari kampus bahwa harus offline, terus apa yang dirasakan? Terus udah gitu berbuat apa? Yang dia langsung itu lemes. Lemes terus bener deg tapi ya Pingsan. nggak nyampe. Oh sinetron ini sinetron. Dan sedih karena nggak punya, mau cari pendukung juga pendukung kemana ya? Gitu. Tapi kan biasanya curhat sama suami, ini gimana ya kok dia udah harus berangkat Kan jawabannya gitu. itu sudah pilihannya. Oke. Nah jawabannya selalu begitu kan, itu udah pilihannya. Terus dia tanya anaknya, kamu nih semakin hari semakin dekat sama Bunda terus di rumah, sekarang udah harus pergi. Oke. Nggak takut? Enggak. Ya terus saya bisa apa? Tapi kan komunikasi baik Bu, ya kan? Ikut Puji Tuhan daftar itu. aja, masuk lagi kuliah di situ. Usia uban. S2, jadi- S2. Daftar jadi ini konsultan. Iya. Iya. Kalau SMA kan ada BK, ya. Ya, kalau kuliah apa tuh? Ya. Ada nggak? Biro konsultasi mahasiswa juga Iya. ada. Itu aja Bu. Atau jadi konsumsi mahasiswa Iya, ya, nah. bagian konsumsi Buka mahasiswa ya. kantin di kampus. Buka kantin. Bener, ada kan di sana ada kantinnya tuh. Iya. kan, ada kantin, terus di kantinnya tuh kan banyak but-but gitu kan. Bener. Katanya. Idenya Mbak Rosa. Boleh. Boleh. Nah berarti setelah akhirnya berangkat, itu menjelang berangkat kan ada persiapan Nah, segala itu macam. dia. Itu apa yang dirasakan? Aduh, ngelihat koper berjejer di lantai ya, masih koper terbuka belum diisi. Waduh itu. Udah nggak ya. Pengennya saya seletingin dan saya simpen lagi di lemari gitu. Terus dan saya nggak ikutan packing loh. Sampai terus anak saya juga bilang, Bunda nggak usah ikut packing ya. Kalau Bunda ikut packing pasti ribet gitu. Jadi Malah ngerecokin Bunda Iya, gitu ya. betul. Jadi saya kegiatan lain pokoknya tahu-tahu koper itu udah terisi dan dia bilang segini ya Bunda, itu bisa diseletingin segitu, nggak harus dikeluarin lagi gitu. Mas saya masih seperti itu. Abis ngenes ya, lihat tumpukan baju di lemarinya terus tiba-tiba Menyusut. hilang gitu kan. Waduh, Tapi kan gak semua dibawa ke sana kan, ada yang disisain di rumah kan. iya baju yang bolong-bolong yang disisain gitu. Harusnya bilang dong, Nak, nanti kan kamu pulang lagi, Nak. Dia bilang apa susahnya, tinggal aku bawa lagi dari sana. Ya, biar kamu gak ribet-ribet bawa baju gitu. Coba ya jawaban sama anak sekarang, coba pertanyaan seperti itu pasti dia bisa jawab. Ada jawabannya selalu ya. Iya. Udah kayak operator ya dia. Udah Dan kayak mesin intinya penjawab. semangat pergi gitu. Nah kan. tapi dia ngasih ini ngasih ke kita tuh supaya tenang. Feedbacknya Bunda baik. nggak usah khawatir, saya bisa atau apa gitu supaya Bunda tuh jadi ya nggak usah secemas itulah gitu. Dia selalu bilang, aku udah siap. Bahkan kalau saya suka jadi ya tanda kutip jahat, menggoyahkan gitu ya. Nanti kamu harus cari makan sendiri loh. Selama ini lapar tinggal makan. Enggak dia sama teman-teman. Terus kan anak saya senengnya makannya sayur kan dia. Lebih susah loh cari sayur daripada cari daging, gampang gitu. Nanti kamu harus cuci pakaian sendiri loh, gampang. Laundry. Padahal cari laundry juga di sana. Iya. Nanti Belum tentu siapa tahu emang ditumpukin kan kita nggak tahu. Iya gitu, nggak tahu itu. Ya tapi maksudnya dia kasih tahu ke kita bahwa tenang lah, Meyakinkan. tenang Iya, gitu, ya meyakinkan. Gitu. Tapi kan masalahnya bukan di anaknya, Mbak. Nah iya justru maksudnya anaknya itu menenangkan, tapi ibunya belum tenang Tidak tenang gitu. walaupun dia bilang oke. Dia bilang oke dan bahkan dedinya bilang saya percaya dia bisa. Kamu yang bundanya yang sehari-hari di rumah
kenapa seperti nggak kenal anaknya, Anaknya. bahwa dia tuh sudah matang, sudah siap. Saya yang lebih jarang sama dia, kok saya mantap ngelepas dia gitu. Karena Anda jarang, Pak, gitu. Nah, setelah itu berangkat nih pas hari H. Gak diantar, Nggak diantar. diantarnya cuma sampai travel. Dia nggak mau atau Terus nangis-nangis. Berapa di depannya anaknya nggak? nggak nangis, masih saya peluk, masih biasa aja, dadah-dadah masih biasa, masih saya fotoin dia naik travel. Tapi sesudah itu lewat, aduh, buka pintu, merinding. Iya, kelihatan. Buka pintu rumah pertama kali seudah nganter dia pergi. Aduh, itu Separuh atmosfer jiwaku rumah pergi ya. Waduh gila. ntar dulu. Ini bulan apa nih berangkat? Juni. Berarti Juli, Agustus baru 2 bulan. 3 bulan. Jangan dibilang baru, itu baru banget. Sudah 3 bulan. Gitu ya, sudah. Bukan baru. Waduh itu luar biasa loh. Nah, berarti dari dia berangkat sampai detik ini itu perasaannya gimana? Saya up and down and shake. And down. Iya, iya, gitu. Senang itu mah lagunya. Bukan lagu Pakai bahagia. lagu sedih, elegi lagunya. Dia selalu kontak. Bersyukur karena dia mencari, dia nggak tahan pengen cerita, itu selalu terjadi kan gitu. Kebiasaan bercerita itu. Nah, tapi walaupun bersyukur itu, saya kan kebiasaan nyentuh ya, walaupun dia udah segede gitu teh, saya terbiasa megang dia gitu. Nah, kalau udah kangen megang, pengen ngerasain kulitnya, pengen ngerasain hawanya, angetnya dia, aduh itu setengah mati loh. Walaupun lihat dia di fit call. Jadi misalnya. mungkin sebetulnya yang bikin agak tersiksa itu love language-nya adalah Ya, physical sentuh. touch. Itu Betul. yang nggak kedapet Iya. gitu. Tapi Jadi apakah itu. setiap orang tua begitu juga? Maksudnya semuanya bakal begitukah? Mbak Rosa juga kan? Enggak. Enggak, soalnya kan Mbak Rosa juga Iya. anaknya pernah going abroad kan, lebih jauh lagi gitu. Apakah begitu juga Mbak? Seperti yang dirasakan Bu Sisil? Kalau saya enggak. Lebih Karena- jauh loh. Karena kalau saya itu dari awal anak memang mau kuliah jauh gitu, kita support, satu keluarga support. Jadi persiapannya apa-apa, dan itu tuh sudah bertahun-tahun sebelum dia berangkat. Nah, tapi memang begitu udah kelas 3 lulus, udah ini memang kerasa ya bahwa bentar lagi dia harus pergi gitu. Dan memang menjelang keberangkatan itu kita ada persiapan, ya pastilah ada ibadat apa segala macam gitu. Begitu udah mau berangkat, itu baru saya ya, kalau saya bener ya, saya tuh mau ngelepas dia gitu. Nangis. Nah, pada saat hari H berangkat take off gitu ya, yang patah hati bapaknya. Justru kebalikan. Iya. Yang tadinya bapaknya tenang, Bapaknya tenang, tapi begitu anaknya take off, udah mulai kacau, udah mulai gak bisa tidur, udah mulai yang kayak, justru saya juga ngelihat, saya 20 tahun nikah sama dia, saya baru lihat, wah ada sisi lain ya dari dia gitu, bahwa ditinggal anaknya pergi untuk sekolah itu, dia patah hati sepatah-patahnya gitu. Gak bisa tidur, kerja gak bisa. Itu sampai beberapa minggu. Dan memang di akhirnya, saya kok kayak gini, ada yang salah nih sama saya gitu. Ya sudah, akhirnya memang sampai ke psikiater gitu ya, untuk bilang bahwa, dan psikiater bilang bahwa bapak ini gangguan kecemasan gitu. Jadi sebetulnya ini lagi adaptasi, tapi ya akhirnya dibilang bahwa dia pergi itu untuk sesuatu yang lebih baik gitu. Jadi jangan karena nanti langkahnya dia juga akan agak berat gitu. Jadi ya itu, kalau sayanya sih enggak. Tapi Bapaknya justru malah. yang berkeping-keping gitu. tapi kan ini berarti kayak misalnya kalau aku lihat gitu ya, gaya apa ya? Gayanya orang tua berarti kan beda-beda ya. Ya. Dari Iya. Mbak Rosa terus sama Betul. Bu Sisil kayaknya bertolak belakang banget gitu. Awalnya doang Mbak Rosa yang nangis-nangis gitu. Tapi pas udah ngelepas anaknya, oh ya udah Ya. lebih tenang. Kalau Bu Sisil memang dari awalnya tuh nggak rela gitu anaknya ya. Betul, nggak rela. Nah ini kalau misalnya nih Bu Sisil, kan kalau orang tua yang menghadapi
ini nanya ke siapa ya? Ke Mbak Rosa? Kesana. Enggak, soalnya Bareng-bareng. gini. Menghadapi gitu ya, menghadapi situasi yang seperti ini teh kudu kumaha gitu. Kan banyak loh orang tua di luar sana yang ternyata anaknya juga kan sekolahnya jauh di luar kota Kalau atau di luar negeri. boleh duluan. Kalau kata saya itu yang pertama kali harus modal utama yang jadi pegangan kalau anaknya jauh dari orang tua itu adalah gimana sejak awal anak tumbuh sama kita sudah ditanamkan pola relasi dan pola komunikasi di rumah. Kudu kumaha relasi Nah. dan komunikasinya tuh. Sempurna jelas nggak mungkin ya, Mm-mm. nggak ada yang sempurna. Tapi satu hangat, anak tahu bahwa di keluarga lah dia bakal dapat segala sesuatu yang paling baik buat dia. Mhm. Nah, perhatian dari awal perhatian itu kan berkembangnya bisa kemana-mana gitu. Dapat itu dulu, ngerasain itu, terus dibiasakan segala cerita gitu. Mm-mm. Tapi memang itu harus dimulai dari orang tuanya. Sekarang kalau orang tuanya nggak pernah ngomong apa-apa, Iya. ngomong Mm-mm. seperlunya aja, gimana bisa anaknya juga mau cerita segala gitu Iya, kan. betul. Jadi yang saya lakukan ke anak saya gitu dari awal dari dia belum ngerti bahkan mungkin selalu saya ajak ngomong, dan saya tipe yang kalau cerita tuh deskriptif banget. Jadi kayak reporter sepak bola dari kiri ditendang sama siapa ke kanan. Pantesan anaknya masuk komunikasi. Iya. Dari emaknya. Udah udah ada bekal itu sebetulnya Iya, dari kecil. betul. Dia ngeliat banget. Jadi satu hari itu saya selalu ceritanya detail gitu. Nah, itu kan terpola dan saya bisa menuai hasilnya tuh sekarang gitu. Jadi di SMP SMA juga dia semangat gitu kan untuk cerita segala. Nah, di saat dia jauh, nah dia juga nggak tahan gitu. Kalau toh pun udah mepet waktu kuliah, dia nggak bisa cerita malam tuh dia ngalamin apa. Nanti pulang kuliah tuh dia pasti bakal cerita, bahkan kadang-kadang suka begini, Bunda, aku pengen cerita sekarang. Aduh jangan sekarang, pas banget bundanya gak ada kegiatan. Enggak, akunya udah gak tahan pengen cerita banget. Nah saya mensyukuri itu. Jadi sampai segitunya dia pengen cerita dan gak bisa kalau gak cerita. Kalau toh pun ada dia tunda, atau dia lupa, atau dia berniat untuk gak cerita, ada satu titik yang bilang, aku tuh udah pengennya mah gak cerita, tapi gak tahan. Nah itu karena apa yang sudah dia lihat dari saya waktu dia kecil. Nah itu sekarang, ya itu saya menuai itu sekarang. Nah itu saya bersyukurnya di situ. Itu kan komunikasi baik, relasi baik. Sama juga dong, Mbak Rosa juga. Iya. Komunikasi baik, relasi baik gitu. Tapi tetap kecemasan itu ada, bapaknya maksudnya. Ya itu memang wajar ya, kalau buat orang tua pasti wajar, karena bagaimanapun anak itu kan mau sampai dia umur berapa itu kan tetap babynya kita ya. Betul. Jadi benar-benar mau udah 30 mau 40 gitu ya, kalau udah sama orang tua ya tetap kayak masih bayi gitu. Jadi kecemasan itu sebetulnya kalau saya lihat semua orang pasti ada. Cuma kadarnya kan saya juga nggak pernah tahu ya, kita udah membangun seperti itu pondasinya dari kecil gitu ya. Tapi toh ternyata keluar juga gitu ya. Itu memang sesuatu yang di luar ini aja gitu, di luar ekspektasi, dan juga ya itu mungkin kejutan-kejutan dalam berumah tangga tuh begitu ya. Udah sekian lama kita taunya gini, ternyata belakangnya ada lagi yang baru gitu. Jadi ada surprise-nya. Iya. Ada kejutan-kejutannya selalu. Tapi untungnya loh Bu Sisil tetap bisa mengatasi itu kan. Ya minimal saya bisa mengatasi untuk diri saya sendiri gitu. Dan di depan anaknya ya support harus gitu kan. Itu. Jadi anaknya gak beban juga gak berat. Tapi kadang saya ungkapin juga, aduh bunda kangen banget sama kamu, aduh bunda kehilangan banget kamu. Tapi dibales misalnya aku juga kangen sama bunda gitu. Enggak. Dia nggak membahasakannya aku kangen lagi sama bunda, paling dia gini. Iya, gitu. kasih emoticon aja kan. Emoticon yang kadang-kadang kita apa sih maksudnya gitu. Tapi ya sudahlah gitu. Yang penting mau komunikasi. Cuma tadi akhirnya gimana sih supaya akhirnya bisa itu berapa lama berkeping-kepingnya itu berapa lama, terus akhirnya bisa menyadari bahwa oh ya memang inilah gitu. Saya harus mengalami ini, saya harus move on dari perasaan ini gitu. Itu berapa lama? Nah, kalau buat jawab pertanyaan itu sampai sekarang pun saya masih belum. masih dalam proses itu. Jadi ada saatnya saya waras, memahami banget itu. Ya udahlah, dia lagi kuliah. Tapi ada saatnya juga saya yang kenapa sih kayak di Bandung aja nggak ada universitas, gitu. Jadi saya sendiri masih
masih belum stabil sekarang, tapi udah jauh lebih mending. Nah itu ngelakuin apa? Dengan dia selalu fit calls lagi sempet. Oh. Saya juga nggak bisa terlalu ngerecokin ya, gitu. Tapi setiap hari tuh ada gitu, ada waktunya dia. Tidak pernah ada satu hari pun yang dia nggak kasih cerita apa yang terjadi pada dirinya. Gitu. Berarti selalu update ya. Nah itu dia update itu bikin saya tenang. Tapi harus timbal balik ya, nggak cuman dia yang update ke kita gitu. Sayanya sendiri, dedinya sendiri update ke dia gitu. Di rumah ada apa gitu. Oh, berarti tipikal anak yang grecek kalau misalnya ada telepon atau ada message gitu? Enggak. Oh enggak. Nah itu dia. Tapi itu emang anak sekarang begitu. Betul. Oh itu wajar ya anak. Wajar. Betul. Saya aku punya adik juga gitu, nggak gercep. Ini lama banget sih, di telepon nggak ngangkat, Ya di karena menurut dia message. kalau nggak penting-penting amat ya nanti-nanti aja gitu. Oh jadi nggak masalah itu, nggak masalah. Saya masalah, buat saya masalah. Soalnya ibu saya di rumah juga gemes gitu kan. Ma udahlah nanti juga dibales gitu. Buat saya masalah, balik ke kitanya kan masalah buat kitanya. Orang sekarang sejak dia pergi, saya ke kamar mandi pun HP saya bawa. Dibawa. Karena kan bisa kapan aja dia fit call, kalau nggak keangkat, nanti di saat saya fit call dia balik lagi, walaupun hanya beda sekian detik, dia udah bisa nggak angkat loh, karena dia udah lagi pergi kemana gitu. Makanya harus saya bawa selalu terus gitu. Nah, jadinya ya itu lagi balik lagi kalau yang penting sekarang dia ada waktu beberapa kali buat fit call saya. Kecuali kalau di kampus ya, kalau di kampus saya harus paham dia cuman kadang-kadang dia lagi pipis tuh. Untungnya dia masih mau nggak fit call sih, WA call, terus dia bisa, Bunda aku oke lah, aku mau kuliah berikutnya. Gitu aja tuh udah. Iya ya. Gitu loh. Tapi anak Mbak Rosa gitu juga. Itu yang memang bisa kayak begitu ya. Kalau anak saya kan 2. Jadi waktu kakaknya, waktu bapaknya tuh dengan kakaknya kan, dengan waktu dia berangkat. Nah adiknya tuh kemarin dia misi budaya 1 bulan dia ke Amerika, dan itu juga bapaknya juga yang agak ini gitu, yang tiap hari nanyain saya, udah ada kabar belum, gitu tiap hari. Belum, terus dia gitu dia bales, dia WA ke anak saya gitu, terus lagi apa dek gitu, cuma dibalas emoticon. Itu Terus doang. udah gitu, terus udah gitu. Video call. Sibuk, bentar deh, sibuk gitu. Memang suka kayak gitu. Iya, tapi maksudnya ya kita memahami lah dunianya dia lagi Betul, seru-serunya betul. sama teman segala macam. Bukan berarti dia nggak ingat kita, Ya. tapi memang dia lagi butuh waktu lah buat itu gitu. Jadi betul. akhirnya saya kasih pemahaman sama suami saya, yang repot jadinya saya gitu. Udahlah, dia tuh kan lagi sama teman-temannya. Kalau memang dia itu nggak baik-baik saja, pasti dia akan cerita gitu. Kalau selama dia masih bisa kasih emoticon lucu-lucuan atau apa gitu, Berarti baik-baik aja. iya gitu. Dan kita ya udah, kita senang aja gitu bahwa dia baik-baik aja kok gitu. Dan kita juga percaya Tuhan melindungi selalu gitu. Nah itu. Ya kan? Itu. Kalau overthinking jadinya psikiater lagi saya. Udah overthinking nanti anxiety, asam lambung naik. Wah, udah. Tensi. Segala macam penyakit. Tapi ini mungkin juga pasti kan ada sobat Komsos yang relate ya dengan kisah yang lagi kita sharing di sini gitu. Ya. Nah, ini kalau misalnya menghadapi anak yang ya jarang untuk komunikasi gitu ya. Ada itunya nggak sih? Ada bocorannya? Ini buat tapi mama saya. sebetulnya gini, yang kita alami anaknya perempuan ya. Betul. Kalau perempuan itu lebih gampang untuk ngomong. Nah kalau laki-laki kita nggak punya kasusnya gitu. Laki-laki soalnya lebih susah untuk mengungkapkan gitu ya. Nah kalau perempuan sih lebih gampang. Nah kalau laki-laki justru krisan mungkin. Nah, kalau misalnya adik saya sih dia cerita gitu, tapi maksudnya untuk apa namanya, untuk ngebales pesan dan lain sebagainya, untuk komunikasi yang lebih sering tuh, aduh susah banget. Ya itu mungkin tipikal laki-laki kayak begitu ya, Cecil ya. Enggak pukul rata juga Enggak ya. pukul rata juga. Soalnya 3 adik saya laki-laki semua loh. Nah itu gimana tuh? Dan sampai sekarang ke mama saya, mereka masih cerita. Mereka udah berkeluarga ya, tapi masih mau cerita gitu. Nah kalau saya sih kembali lagi ke basic awalnya, Ya. gimana dia lihat orang tuanya di awal gitu. Nah jadi kalau tadi bilang kalau misalnya kebetulan anaknya tuh bukan tipe pencerita, anaknya yang bukan tipe ekstrovert gitu, orang tua jangan berpikir ya ada gimana ya, anak saya memang udah seperti itu. Kalau kata saya nggak begitu. Enggak.
itu masih bisa dilatih. Tapi balik lagi gimana orang tua mau. Nanti anaknya bilang, ih rese banget sih. Nah, makanya jangan terlalu, yuk kita latihan ngobrol, kamu ngomong berapa kata gitu kan. Gimana orang tuanya bisa memulai. Mungkin nanti cuman dibalesnya berapa kata, tapi kasih pertanyaan yang sifatnya memang nanti jawabannya tuh harus agak panjang. Iya, bukan dia gitu. tidak ya, pertanyaan tertutup. Betul. Dan jangan, biasa kan saya ngelihatnya orang tua sekarang suka seperti tipe wawancara gitu kan. Iya, interogasi Interogasi. banget gitu. Itu bikin anak bete banget gitu. Tapi bukannya anak zaman sekarang, bukannya orang tua zaman sekarang lebih open, maksudnya lebih santai dibanding orang tua zaman dulu gitu? Ya memang lebih santai, tapi kadang-kadang kita juga ngelihat reaksinya dia juga nggak seperti yang kita harapkan gitu. Dan suka langsung putus asa kan. Iya, gitu. Kan orang tua milenial. Anaknya juga milenial, masalahnya itu kan. Enggak, tapi gitu. yang tadi kok lebih kayak lebih menginterogasi anaknya. Masih banyak loh yang kayak gitu. Oh iya, Masih banyak. yang... Gaya komunikasinya banyak sih yang masih kayak gitu karena kita merasa kita orang tua, jadi kita merasa bahwa kita harus tahu dan kita adalah yang benar gitu kan. Kita dan orang kita di tua, atas mereka gitu. Balik lagi ya, gaya orang tua ke anak mah beda-beda gitu kan. Gitu. Tapi kalau memang kita mau membuka supaya anak kita jadi kayak teman gitu memang harus ya kita menyamakan kedudukannya, frekuensinya gitu. sama dulu gitu. Nggak mengorbankan orang tua harus dihormati gitunya, nggak dikorbankan. Tapi frekuensinya sama, kita masuk ke dunia dia nyaman sama kita gitu. Dia juga mau kok masuk ke dunia kita. Nah itu nyambung jadinya di situ. Berarti orang tuanya juga belajar ya. Selalu belajar banget. Selalu menjadi orang tua menghadapi anak, menjadi orang tua atau suami istri menghadapi suami atau istri. Iya benar. Belajar terus tapi keluarga tetap asik, hubungannya relasinya tetap asik gitu. Nggak jadi stres, satu keluarga jadi stres, jadi tapi saling berantem juga masih suka kan, beda pendapat segala macam. Tapi kan bukan berarti relasi buruk kan. Bukan berarti, itu jangan jatuhnya ke relasi buruk gitu. Karena ya saya juga dengan kecerewetan saya itu kan sering banget bikin anak saya bete gitu kan. Kayaknya setiap orang tua cerewet kok. Saya juga masih dicerewetin sama mama saya meski udah nikah. Masih kok gitu. Ya itu karena sampai umur berapapun buat orang tua itu anak baby lah, udah bilang bukan anak tapi baby gitu. Tapi kan aku udah gede. Ya tetap aja sampai umur berapa, sampai umur berapapun ya. Iya memang gitu. Dan jangan sampai ada istilah musuh dan nggak diajak ngomong. Jadi hukumannya tuh nggak diajak ngomong gitu. Iya. Nggak pernah ya. Didiemin gitu ya, dicemberutin gitu. Sampai sekian hari gitu. Itu memang bagus. Saya kalau jengkel juga saya diem. Kalau pas lagi kelas sama anak saya, diem, tapi hitungannya kurang dari 1 jam karena nggak tahan sendiri. Nah, gitu pun anak saya sudah dia lebih bisa mengekspresikan makin gede gitu ya, ekspresi perasaannya. Kalau dia bete sama saya, udah kelihatan kan dari mukanya. Dia diem, dia nggak mau memulai pembicaraan. Kalau saya tanya sekata 2 kata, gitu. Ya udah saya diemin, tapi terus nanti dia nyamperin ke saya. Tuh saya pernah coba nih, pas giliran dia nyamperin ke saya yang ya. Terus dia bilang, udahan bunda, udahan. Tapi kan ini yang relasinya deket banget ya. Ya memang harus orang tua sama anak sebetulnya harus dekat. Tapi kan gak semuanya gitu. Ya artinya harusnya kan. Ya sekarang kan paling anak tuh lebih tahu segala sesuatu kan mulainya dari keluarga, dari ayah ibunya gitu. Nah, gimana kita punya anak tapi kita nggak dekat sama anak? Nah itu mungkin yang harus dilihat juga, bahwa kita itu punya anak itu memang sudah punya tanggung jawab untuk selalu dekat gitu. Jadi bukan punya anak karena bikinnya doang gitu ya, tapi setelah itu lepas tangan, nggak bisa kayak begitu kan. Tiba-tiba udah gede sendiri gitu. Nah itu sayang banget tahu-tahu udah gede gitu kan. Aduh kehilangan banyak banget momen-momen yang tahu-tahu udah gede seperti itu. Dekatnya bukan dekat secara fisik gitu kan. Jauh di mata, dekat di hati. Jadi secara emosional. Nah itu justru, yang buat anaknya jauh, dia tahu gitu bundanya ada di sini loh gitu. Gitu. Nah itu yang penting banget itu. Ada lagu barengan nggak?
Ada nggak sih orang tua lagu barengan kayak orang pacaran gitu? Iya. Lagu barengan. Ya maksudnya lagu kan kalau misalnya pacaran atau sama Iya. pasangan suami istri gitu, ini kayak lagi ada lagu bersama gitu kan. Sebenarnya anak sama orang tua, kalau saya nggak ada sama mama saya. Saya nggak ada lagu bersama, cuma karena anak kan saya pegang sendiri ya dari kecil gitu. Saya nganter sekolah apa, les apa segala macam. Jadi saya nyetir, saya kasih lagu kesukaan saya. Kadang-kadang kesukaan saya, kadang-kadang kesukaan mereka gitu. Sampai mereka besar gitu. Terus saya waktu itu, saya kan ngefans banget sama Anggun ya. Jadi di mobil selalu CD-nya saya putar Anggun lagi gitu kan. Ibu bosen nih. Enggak ada yang ngomong gitu. Enggak. Begitu sudah besar, aku suka lagu ini, aku suka lagu ini. Saya ajak nonton konser, mereka mau gitu. Kok kamu mau? Karena aku udah terbiasa dengar lagu ini dari kecil gitu. Nah, jadi itu tuh kayak jadi dia ingat bahwa lagu ini tuh berasosiasi sama ibunya gitu. Paling lagu yang kayak gitu, bukan yang kita punya lagu bareng-bareng nyanyiin bareng. Nggak ada sih gitu. Tapi maksudnya at least ada yang menghubungkan. Jadi kalau misalnya tiap denger lagu ini, ada. oh saya inget sama ibu, Iya, inget sama iya. ayah gitu Iya, kan. ada kayak gitu. Apalagi kalau pergi cuma berdua gitu kan, radionya selalu radio ala dia gitu kan. Iya. Jadi otomatis lagu-lagunya lagu-lagu dia gitu kan. Jadi yang saya juga mau nggak mau jadi tahu lagunya dia. Itu betul-betul jadi lagu kenangan semuanya gitu kan. Sekarang saya kalau lagi pergi sendiri nggak mau nyalain radio loh. Sampai sekarang belum mau saya. Ini kayaknya Kenapa sampai segitunya? kayaknya kita harus ngobrol sama Bu Evi. Harusnya ada Bu Evi ini di sini. Seru nih berempat gitu. Ingat banget kan dia selalu ada di sebelah saya dan kita nyanyi berdua gitu. Misalnya lagu Mahen, Pura-pura Lupa. Itu kan waduh dia seneng banget lagu itu, saya pun jadi seneng dan kita bisa di jalan sembari gini-gini, makanya sekarang tutup radio gitu. Sampai sekarang nggak dengerin. Saya nggak dengerin radio sekarang di mobil. Kayaknya kebayangnya kalau Bu Sisil dengerin radio langsung Cirambai ya, nangis Bombay. Di lampu merah dia. Pura-pura lupa lagunya Mahen. Pura-pura lupa gitu. Jadi sampai sekarang nggak pernah dengerin lagu. Sekarang saya dengerin lagu karena ada satu lagu yang buat saya itu bener-bener lagu untuk orang tua sekaligus itu lagu untuk anak. Pas banget. Lagunya Budi Doremi. Yang mana? Ini soundtracknya berarti sekarang soundtrack hidupnya saya sekarang lagunya dia. Soundtracknya hati saya. Tuh, keren banget ya Komsas ya. Tuing, gitu kan. Coba tuh kata-katanya tuh. Aku mengerti perjalanan hidup yang kau lalui. Aduh. Oh ini bukan buat pasangan ya? Ini lagunya gimana? Sebenarnya buat mungkin yang relate banyak ya, nggak cuma pasangan. Cuman saya memaknainya sekarang iya, gitu iya. loh. Itu kan ya mau nggak mau saya harus ngerti perjalanan hidupnya dia gitu kan. Terus aku berharap ya berat, ke saya berat, dia berat, tapi kan nggak sendiri gitu karena dia itu jauh di mata, dekat di hati gitu kan. Berarti lagunya Ran kalau gitu. Iya. Kalau buat saya berarti Aku di sana dan kau di sini gitu kan. Jadi ganti lirik. Enggak, biarin aja. Kita nyambung loh Ran, langsung kebayang Iya, apa iya. karena anak-anaknya seumuran ya. Terus berjuang, kamu sudah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Saya nggak mudah, dia juga nggak mudah. Sebagai anak tunggal, sekarang dia segala sendiri di sana. Itu kan nggak gampang gitu buat dia gitu. Nah ini yang paling saya suka. Biarku menemanimu, membasuh lelahmu. Membasuh loh, bukan menghilangkan. Saya pikir ya, saya tuh sampai ngulik kata membasuh gitu. Kalau menghilangkan hilang gitu kan langsung. Iya. Tapi kalau membasuh tuh mungkin capeknya, sedihnya itu masih ada, tapi seger gitu kan. Makanya dalam banget gitu lirik itu tuh. Ini sejak kapan Bu Sisil suka? Maksudnya kok kepikiran ini kayaknya jadi soundtrack? Nemunya ya. kapan pas apa gitu? Saya lagi masak subuh-subuh. Waduh. Selalu Siraman ditemenin. rohani biasa subuh-subuh. Ditemenin Dengan- YouTube. Oh YouTube. Pas lagi, padahal kan dengan lagu ini nggak baru gitu kan. Iya. Tapi kok ini sama ya gitu dengan suasana itu gitu loh. Nah terus memang kan saya seneng gitu dengan kata-kata yang puitis-puitis kayak gitu. Nah terus ini kan dalam banget. Izinkan ku lukis senja. Bayangkan itu senja kan sesuatu yang apa ya, alam gitu. Sampai kita mau melukis itu gitu kan.
Berarti Bu Sisil anak senja. Iya. Iya kan? Saya pecinta senja banget. Iya, anak senja. Iya. Anak-anak zaman sekarang juga anak senja gitu kan Betul. dibilangnya ya. Tiap lihat langit sore gitu difotoin. Iya. Gitu. Saya sampai ini ngapain sih? Suasananya kan Iya, hati iya, banget iya, gitu iya. tuh. Bu nyanyiin dong Bu, gimana sih? Aduh nyanyi referennya aja kan. Boleh. Ngegeleong sedikit-sedikit nggak apa-apa ya. Alah nggak apa-apa. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana. Diukir Tisu. namamu di sana. Boleh sebut nama anak saya Ya nggak? boleh Boleh banget, dong, Bu. boleh. Aduh, nama anak saya Madeline Melodiska Maxilia. Apa salah belakang? Madeline Melodiska Maxilia. Aduh. Panggilannya apa panggilannya? Di rumah tuh dipanggil Aileen, tapi di sekolah dipanggilnya Made. Aduh Made, bunda sayang banget sama kamu. Pastilah. Mendengar kamu bercerita, itu kebiasaan selalu harus mendengar, dan sebetulnya mendengarkan ya lebih Iya, iya, baik iya. ya. Kalau mendengarkan seluruh jiwa, hati, Iya. segala ikut gitu kan. Mendengarkan tuh kita juga nggak sambil main Betul. handphone ya. Betul. Gitu. Dan Oh, itu iya. susah, melakukan itu susah. Gitu Tapi kan. Bisa. Jadi nggak ada kata terlambat. Nggak Biasa ada. bisa ya. Butuh perjuangan, iya. Iya. Gitu. Apalagi orang tua zaman sekarang seringnya hanya mendengar saja suara anak gitu. Nggak pakai hati, Nggak pakai nggak pakai hati. pikirannya di situ. Dia gitu. tidak masuk, tidak memaknai ada apa di balik kalimat yang disampaikan anak gitu kan. Nah, menangis, tertawa, berarti dalam situasi apapun kan kita ada gitu kan. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, sampai bintang juga ayo dikumpulin gitu loh. Untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Tujuan akhirnya Ya. bahagia. Tuh kan. Iya kelihatan. Bisa di close up nggak? Iya. Nah, kau berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak indah, kan nggak setiap hari itu indah Iya. gitu loh. Gitu. Apalagi dia menghadapi suasana baru, ya Betul, kan, betul. orang-orang yang baru gitu. Iya. Di luar kota pula, Iya, bukan betul. hanya orang Bandung aja yang ada di situ ya kan, kalau di Betul. kampus tuh. Nah, iya, betul seperti itu. Terus gimana kita sebagai orang tua tuh harus berada di tempat yang benar dengan support yang benar. Aku di sini walau letih, coba lagi, jangan berhenti. Itu kan kita benar-benar jadi benar-benar yang ngangkat dia gitu loh. Apapun situasi kita gitu kan. Itu ku berharap ya itu meski berat, kamu tuh nggak merasa sendiri. Iya. Itu makanya kenapa lagu ini tuh Tapi Made tahu kalau ini lagunya cerita nggak Ibu? cerita, dia tahu. Bahkan dari kemarin saya nyanyiin terus ini, saya dengerin karaoke-nya segala, dia tahu. Bunda kenapa sih tiba-tiba jadi Budi Doremi terus? Karena Budi Doremi itu adalah bunda banget. Kita gitu. datangkan Budi Doremi. Iya. Silakan. Coba diresapi deh sama orang tua Iya, kata-kata iya, Budi iya. Doremi ini gitu. Gitu Krisan. Tapi sedih banget ya ngelihat Bu Sisil. Nggak boleh sedih. Enggak. Dia berjuang untuk masa depannya. Jadi jangan merasa sedih. Dia itu akan jadi lebih baik ya. Ya. Jadi saya pesenin travel sekarang. Iya. Iya. Oke. Maaf loh, bapaknya Made. Aduh yang Tapi namanya. dari yang dirasakan sekarang punya ini nggak satu kesimpulan yang diambil sendiri bahwa mau ngelepas anak jauh tuh kita mesti gimana gitu. Buat saya satu, berpegang ke rohani ya, itu ya, kehadiran Tuhan gitu Ya. kan. Gimana itu sudah terbiasa dari awal, bukan dalam arti ikut kegiatan gereja ya. Anak saya juga nggak mau diajak kegiatan gereja gitu. Tapi dia masih rajin misa itu. Tapi dia tahu bahwa Bunda nggak ada di dekat kamu ya. Saya suka bilang gitu, Bunda kan nggak bareng kamu ya. Tapi Tuhan bareng kamu terus loh. Dan Tuhan bukan ada di sana seperti Bunda di Bandung, nggak. Tapi Tuhan adanya di sini kamu dan di sini kamu gitu. Itu selalu. Dan kalau malam dia udah matiin lampu gitu di tempatnya dia, udah mau bobo banget, sok doa gitu. Masih bisa kan kita seperti itu kan lewat video call gitu. Tetap kan. doa bareng. Kalau dia udah terlalu ngantuk, nggak doa bareng pun
Bunda aku doa sendiri aja, Bunda temenin gitu lah itu. Terus kalau misalnya mau berangkat kuliah yang nggak terburu-buru, masih bisa minta berkat kan itu kan. Dan kita walaupun di layar kan masih bisa memberkati dia gitu, itu seperti itu. Itu nomor 1. Terus modal tadi, modal komunikasi dan relasi itu yang segimana jauh pun dia melangkah keluar menjauh dari saya, dari orang tuanya gitu. Itu hanya fisiknya aja yang jauh gitu, dan dia akan pulang. Saya percaya itu. Lagi eling sekarang. Saya percaya itu dia akan pulang. Kapannya nggak tahu. Tapi dia akan pulang karena dia tahu rumah dalam segala arti itu adanya di sini, adanya di Bunda, adanya di Dedi, dan adanya di rumah kita di sini gitu. Nah itu, jadi itu benar-benar bekal yang kuat. Tuhan, relasi, komunikasi. Wah itu benar-benar. Ya, karena namanya anak itu satu saat, pada satu titik dia harus pergi memang. Nggak hanya sekolah, kerja, berumah tangga. Gitu. Jadi ada satu waktu dia memang harus pergi. Jadi buat orang tua itu tadi ya bekalnya, supaya apapun dia lagi jauh, tapi karena bekal-bekalnya kuat dan kita juga dikuatkan, semuanya bisa lancar-lancar. Gitu. Itu udah bisa. Kan tadi dibilang ya, lagi diundang ke sini. Bikin saya eling terus dong kalau gitu. Iya. Deket kok Bu. Nanti juga bakal pulang. Pasti pulang kan? Yakin kan? Ya iyalah pasti pulang. Jangan dikirimin duit, pasti pulang. Tapi nanti pulangnya minta duit dong. Gak mau. Tapi kan at least ketemu. Pancingannya itu. Nanti dia nonton bisik. Wah gak apa-apa. Bunda gak kirim uang gara-gara pengen saya pulang. Iya loh. Oke. Mudah-mudahan apa yang diobrolkan sama kita bertiga ini bisa membuat Sobat Komsos untuk mendapatkan insight bagaimana sih menjadi orang tua, dan akhirnya pada satu saat harus melepaskan anaknya untuk mandiri gitu. Sampai ketemu lagi di Bisik selanjutnya. Dadah.